Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Divanandra Rahmadani dengan NPM 06 2020 107320. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem operasi di pertemuan yang ketiga. Di sini langsung saja saya menjelaskan untuk soal yang pertama. Di sini jelaskan maksud dari gambar di bawah ini. Pada gambar di sini terdapat sebuah proses. Di sini sebuah proses yang di dalamnya terdapat dua buah thread 1 dan thread 2. Jadi ketika program tersebut siap dieksekusi, maka proses di sini akan menjalankan thread pertama. Setelah itu dia berhenti menjalankan thread kedua. Setelah itu menjalankan lagi untuk thread yang pertama, dan selanjutnya juga bergantian thread yang kedua. Begitu seterusnya untuk prosesnya sampai threadnya selesai gitu. Lanjut untuk yang nomor 2, buatlah program single thread yang menggunakan program Java dengan menggunakan interface sini single thread. Nah, di sini single thread. Di sini terdapat sebuah kelas yang bernama single thread dengan mengimplement dari interface runnable. Di sini deklarasi untuk jumlah bernilai 5 dengan mengoverride fungsi dari run. Di dalamnya ada trackage dan perulangan for jika i sama dengan 1. Di sini i sama dengan 1 bernilai 1 dan i kurang dari jumlah dan i bernilai plus. Dia akan menampilkan nilai ke i dan sleepnya 500, yaitu waktu jedanya 500. Dan case-nya di sini interruption exception X dan exception-nya print stack trace. Lanjut ke program main-nya. Di program main-nya kita tinggal manggil untuk kelasnya. Kelasnya di sini kita bikinkan sebuah objek coba dari kelas ini. Setelah itu kita bikin lagi untuk objek dari thread-nya. Thread T1 objek dan new thread dari coba di sini. Setelah itu coba kita run untuk programnya. Nah, di sini dia menampilkan nilai ke i karena di sini batasnya 5. Jadi dia tidak lebih dari 5 atau sama dengan 5. Lanjut untuk soal selanjutnya yaitu multi thread. Nah, di sini saya menjelaskan pada kelas pertama di sini ada thread 1 dengan mengextend dari thread, yaitu dia mengambil semua atribut yang berada pada thread sini. Di sini public void run yang di dalamnya terdapat trackage sama seperti tadi, cuma di sini perbedaannya dia menampilkan untuk thread yang pertama ke i sampai ke i dan waktu pendingnya 500 dengan nilai i-nya 0. Untuk thread yang kedua juga sama. Dia menampilkan thread kedua sampai ke i plus 1 dengan waktu jedanya 500. Di program main-nya di sini dia tinggal memanggil dari thread yang pertama dengan objek T1, thread yang kedua dengan objek T2. Langsung saja saya run untuk programnya.
Nah, di sini sudah terlihat untuk programnya. Thread kedua 11, thread kedua 22, 33, 44 dan 55. Oke. Lanjut untuk soal yang keempat. Jelaskan apa itu Windows Service. Windows Service di sini merupakan sebuah aplikasi yang berjalan dari proses booting pada sistem operasi Microsoft Windows. Tuh. Selanjutnya jelaskan beri contoh aplikasi yang menggunakan Windows Service secara default. Di sini ada semacam TCP client, text scheduler, setelah itu DNS client, setelah itu juga ada komputer browser dan lain sebagainya. Lanjut untuk penjadwalan service Windows yang aktif pada user login pukul 1 dan mati pukul 6. Sini saya sudah membuat untuk penjadwalannya. Untuk penjadwalannya sini saya sudah membuat, kita cek dulu. Sebentar. Nah, di sini ya. Saya atur dulu. Nah, di sini saya sudah membuat. Yang pertama di sini baru, saya beri nama baru dengan npm saya di sini. Langsung kita cek untuk. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita langsung masuk ke menu triggers. Kita lihat konfigurasinya. Di sini kita mengset programnya. Dia dimulai pukul 1 dan berhenti pukul 6. Ini untuk program startnya. Setelah itu ke program stop, yang stopnya di sini juga sama. Kita memberikan settingan bahwa di jam 1 ini kita mulai start dan di jam 6 juga kita mulai start. Tuh. Untuk settingannya kita centang run with highest privilege. Itu. Oke. Untuk membuatnya kita klik di sini create task, lalu kita membuat masukan untuk dari settingan yang kita bikin di notepad seperti ini. Saya sudah membuat ini untuk startnya. Setelah itu ini untuk update-nya. Ini untuk stopnya. Ini untuk stopnya. Nah, jadi ada dua di sini. Ini untuk yang memulai dan ini untuk yang memberhentikan. Itu. Oke, untuk penjelasan saya mungkin cukup di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.